Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menularkan atau bagaimana kita melaksanakan budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman semua karena menyempatkan hadir di tempat ini. Semoga apa yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk membuka acara ini supaya perjalanan kita lancar sampai akhir nanti, marilah kita buka acara dengan sama-sama melafazkan basmalah. Sebelumnya saya minta kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan sedikit bagaimana penerapan tentang budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah kita nanti. Kepada Ibu Kepala Sekolah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita tidak merencanakan untuk berkumpul seperti ini. Alhamdulillah kita melaksanakannya dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salam atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita kebaikan-kebaikan yang harus kita jalankan. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya diberikan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan program Guru Penggerak, di mana berkaitan dengan apa yang akan kita isi melalui Sulinja yang sudah istilahnya sulit bagi kita, karena tahun lalu setiap tahun kita sudah mengisi Sulinja ini, namun dalam bahasa yang berbeda. Ya, Sulinja adalah survei lingkungan belajar, di mana di situ ada 5 aspek yang harus kita isi, baik dari orang tua, dari guru kita, dari Bapak Ibu bersekolah, dari Bapak Ibu guru yang ada di Dapodik, yang harus kita isi di situ. Nah, jadi dalam hal ini program dari Guru Penggerak, kita di sini ada istilahnya budaya positif, ya, yang harus kita isi atau harus kita ketahui. Bagaimana kita budaya positif itu harus kita tingkatkan di sekolah kita nanti. Jadi adapun hal positif yang kita tekankan di sekolah kita ini adalah disiplin. Yang utamanya adalah disiplin waktu. Ya, disiplin waktu ini yang utama yang kita tekankan dari sejak kita masuk sekolah,
Dari awal kita memasuki halaman sekolah, kita menggunakan disiplin dengan tegur sapa, salam. Nah, salam tegur sapa ini supaya kita pertahankan untuk bisa diterapkan di sekolah agar anak-anak kita juga akan menjalankannya di luar sekolah atau di lingkungan keluarganya. Nah, dalam hal ini kita semua alhamdulillah barangkali dalam hal itu bisa kita laksanakan. Namun ada beberapa hal disiplin yang belum kita tunjukkan menurut penglihatan saya, yaitu juga masalah disiplin berpakaian. Di sini kita kayaknya berpakaian juga harus sudah disiplin, ya, karena kalau hari Jumat kayaknya orang mau pergi kemana kita semuanya berbeda-beda bajunya, supaya kita terapkan hal disiplin ini agar kita terlihat seperti pendidik yang punya karakter, ya, yang kita ikuti. Jangan sampai ada yang misalnya bapak-bapak yang menggunakan celana legging, ya, atau baju-baju yang sepertinya mau ke mall begitu. Nah, dan ibu-ibu juga yang barangkali tempat yang ditegur untuk menggunakan hari Jumat itu pakaian yang semestinya untuk pengajian begitu, ya, supaya kita juga seragam maksudnya disiplinnya. Nah, yang ketiga masalah disiplin masuk di ruang kelas, yang barangkali juga perlu saya tegur sedikit masalah disiplin tersebut supaya kita melaksanakan tugas itu sesuai dengan jam yang sudah ditentukan oleh dinas dikbud. Andainya kita berangkat lebih pagi atau masuk lebih pagi dari jam yang sudah ditentukan tersebut, bisa jadi kita juga pulangnya juga akan lebih pagi begitu, supaya kita jangan sampai melebihi waktu yang sudah ditentukan. Memang sekarang sudah ada jadwal yang harus kita lakukan. Lebih dari jam 1 itu sudah ada jam pulang gitu, ya. Namun karena belum berlaku, akhirnya yang juga belum bisa menyampaikan satu. Nah, disiplin inilah yang harus kita budayakan supaya sekolah kita juga terpancar dengan karakter-karakter yang sudah kita tanamkan kepada anak-anak didik kita. Yang barangkali hanya itu yang bisa saya sampaikan dengan disiplin positif ini, supaya kita lebih tingkatkan lagi agar kita juga bisa melakukannya di rumah. Demikian hal yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memaparkan sedikit mengenai disiplin positif yang diterapkan di sekolah kita. Dan tadi yang bisa saya tangkap tentang bagaimana berpakaian kita, terus bagaimana anak masuk tepat waktu di dalam kelas. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke ajaran kita, yaitu bagaimana penerapan disiplin positif di sekolah. Kira-kira disiplin positif itu ada beberapa, ya. Ada beberapa bagian. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Misalkan di sini termasuk ke dalam sopan santun, tata krama. Terus yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan prestasi.
diskusi. Kita es breaking dulu ya. Perhatikan teman-teman sekali saja. Es breaking. Kalau saya bilang pagi, bukan. Kalau bilang pagi berarti tepuknya satu kali ya. Kalau siang 2 kali. Pagi, siang, malam tidak kena ya. Kalau malam itu tidak sampai kena, oke? Pagi lepas itu paling gampang tuh. Nanti saya selesaikan. Ya, kita mulai ya. Pagi, siang, malam. Oh, pagi. Tidak konsentrasi pagi ya. Ya, ya kita ulangi ya. Siang, malam. No, tidak konsentrasi ya. Ya, jadi mari kita konsentrasi dulu ya. Kita lihat ke papan, kita lihat ke sorotan proyektor. Kita lihat surat proyektor dulu sebentar saja. Insya Allah nanti kalau sudah kita memahami tentang budaya positif, maka nanti akan mudah kita menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan ini ya. Nah, yang pertama di sini adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Ya, teori motivasi ya. Motivasi itu kita cepatkan saja, ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik ya. Misalkan pagi, kalau anak-anak itu dapat hadiah, dapat apa namanya? Dapat penghargaan. Apa yang Pak Guru ingin lakukan? Ada di sana pertanyaannya tadi? Maka kita bisa memberi dia pujian ya. Jangan memberi hadiah itu adalah hal yang kurang bagus untuk anak-anak ya. Karena nanti mereka akan melaksanakan sesuatu apabila mendapatkan sebuah hadiah. Terus motivasi dan hukuman. Apa itu hukuman? Nah, ini yang masih kita sering lakukan ya, memberi sebuah hukuman ya. Dan restitusi. Hukuman itu berbentuk fisik. Hukuman itu ada 2 jenis ya. Yang pertama ada yang verbal dan fisik. Yang verbal itu bagaimana? Contoh, maaf misalkan, hei kamu, hei misalkan, kamu ini begini, kamu itu bodoh, misalkan itu terbentuk hukuman ya. Hukuman secara verbal dan hukuman secara fisik, misalkan kita pukul, cubit, misalkan ya. Nah, terus keyakinan kelas. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kegiatan positif yang bisa kita lakukan di sekolah kita. Keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Seperti yang saya tulis di sana itu ada sebuah kesepakatan kelas. Apa itu? Misalkan kesepakatan kelas itu seperti kita menanyakan atau membuat sebuah kesepakatan di kelas itu supaya kita dan anak-anak itu mematuhi peraturan itu. Misalkan tidak boleh makan sambil belajar di dalam kelas misalkan. Terus apa lagi kira-kira kesepakatan kelas ibu bapak inginkan? Ibu Ita apa? Apa yang ibu kita inginkan? Berdiri. Kesepakatan kelas kira-kira. Kesepakatan kelas tidak jauh beda seperti yang tadi. Kalau saya biasanya kan anak-anak itu suka bawa makanan atau minum dalam kelas. Nah, di sana ada kesepakatannya kalau ada yang membawa makanan atau minuman ke dalam kelas, biasanya nanti pas pulang sekolah, pulang atau jam akhir itu ya dia sendiri yang kita suruh mencari sampah-sampah yang ada di dalam kelas itu. Jadi teman-temannya itu ceritanya hari itu bebas dia tidak pungut sampah di dalam kelas. Nah, baik. Nah, itu yang ibu kita sampaikan tadi itu benar ya. Ibu kita sedang tidak melakukan hukuman itu, Bida. Itu adalah konsekuensi.
Ya, beda antara hukuman dan konsekuensi ya. Kalau hukuman bentuknya secara tadi tidak nyambung antara apa yang dilakukan dengan hukuman yang kita berikan. Contoh misalkan anak datang terlambat, terus hukumannya dijemur. Kira-kira berhubungan tak itu? Tidak ya, tidak berhubungan. Nah jadi itulah bentuk hukuman. Kalau konsekuensi masih sama seperti Ibu kita bilang tadi, bahwa apabila dia bawa makan dan makan di dalam kelas, itu sudah melakukan, anak itu sudah melanggar kesepakatan kelas ya. Nah jadi apa yang harus kita lakukan kepada anak itu, yaitu memberi konsekuensi dari apa yang telah dilakukan. Oke. Ya. Bukan hukuman konsekuensi. Kalau hukuman itu yang sudah saya bilang tadi berbentuk fisik atau verbal ya. Misalkan kalau berbentuk hukumannya verbal misalkan, kamu ini tak tahu kebersihannya, ini misalkan. Nah itu akan memberi dampak negatif kepada psikis anak itu ya. Memberi psikis anak, nanti dia akan merasa rendah diri, tidak percaya diri. Coba lihat anak-anak yang sering dimarah coba. Ya, itu kan secara verbal ya, hatinya mungkin diserangnya. Kalau secara fisik ya sudah tentu. Coba kita bisa bandingkan antara anak yang sering dimarah dan tidak. Itu beda ya. Nah terus selanjutnya kita atau teman-teman yang lain, kira-kira apabila anak itu sudah melakukan kesalahan, apa yang Bapak Ibu guru lakukan kepada anak tersebut? Restitusi. Ya, melakukan segitiga restitusi. Karena sebelumnya ya, kita melakukan segitiga restitusi ya. Nah, apa itu segitiga restitusi? Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru. Ya, baik, lanjut ya. Apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog dilakukan oleh guru, orang tua atau orang tua agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, jadi segitiga restitusi itu ada 3 langkah ya yang dilakukan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Apa contoh pertanyaan menstabilkan identitas? Misalkan anak-anak, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Misalkan, kamu tahu kenapa Pak Guru panggil di sini? Misalkan. Nah, itu adalah contoh kalimat-kalimat menstabilkan identitas. Menanyakan dia dulu apakah dia tahu apa yang dilakukan. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Bagaimana contohnya? Misalkan, oh kamu itu sudah melanggar peraturan mengganggu teman. Pak Guru juga pernah dulu mengganggu teman. Tetapi, nah ada sudah tetapinya ya. Itu namanya validasi tindakan yang salah. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah setelah itu kita tanya keyakinan dia itu, apakah dia mau memperbaiki kesalahannya atau tidak.
Ya. Coba perhatikan dulu Bapak Ibu guru, ini sering kita lakukan ya. Ini sering kita lakukan di sekolah. Kadang-kadang itu kita tidak tahu bagaimana menyelesaikan dari kesalahan anak yang dilakukan. Coba perhatikan sebuah contoh ini. Saya sudah juga bikin. Di sini ada yang sudah saya bikin juga. Nah, seperti pada kasus pertama ya. Kelas 1 kelas rendah. Dimas adalah anak siswa kelas 2. Dimas sering makan di dalam kelas. Terus Dimas sering membuang sampah bekas makannya di dalam kelas. Nah, terus misalkan Ibu Ita sebagai Dimas ya, perlu saya panggil. Sini Ibu Ita. Dimas masuk. Sini. Nah, ini contohnya bukan ya? Di sana dan di sana. Bentar, saya. Ya. Nah, Dimas, kamu tahu kenapa Pak Guru panggil kamu ke sini? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Dimas sadar tidak kalau tadi Dimas itu buang sampah di dalam kelas? Ya, tahu. Dimas tahu ya. Terus apakah buang sampah di dalam kelas itu adalah sebuah kebaikan sesuai dengan kesempatan kelas kita? Tidak. Berarti Dimas sudah Dimas sudah melanggar kesepakatan kelas. Benar itu Dimas. Nah, jadi semua orang itu Dimas membutuhkan kesenangan ya, membutuhkan kesenangan untuk dirinya. Mau buang sampah sembarangan biar tidak repot. Pak Guru juga pernah melakukan hal itu ya. Nah, tetapi sebaiknya kita tidak melanggar peraturan kesepakatan kelas kita. Nah, Dimas, kira-kira apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak melakukan hal yang sama? Sekarang saya membuang sampah di tong sampah, dia tidak dihukum lagi sampai dihitam. Oke, ya, jadi begitu Dimas ya. Nah,
akan membuang sampah di tempatnya ya, tidak buang sampah sembarangan. Iya, benar. Apa itu tadi? Yang pertama, tidak. Membuang sampah sembarangan lagi. Terus yang kedua, Tidak bawa makanan lagi ke rumah. ya, yang ketiga, Nah, membaca kembali. Ya, membaca kembali. kesepakatan jelas. Ya, bagus Mas ya. Jangan diulang lagi Mas ya. Nah, oke. Terima kasih. Tepuk tangan buat Dimas dulu ya. Wah, Dimas itu luar biasa ya. Dia sudah berani mengakui kesalahannya. Nah, kira-kira apabila kita melakukan hal tersebut, apakah anak-anak itu merasa dihukum? Tidak ya. Kita menyadarkan mereka tentang kesalahannya, dan anak-anak itu nanti akan bertanggung jawab terhadap kesalahan yang sudah dilakukan. Baik, ada pertanyaan? Apa mereka pegang itu Pak Guru? Ada? Ya, saya bertanya Pak Guru. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehubungan dengan apa yang sudah disampaikan tadi mengenai budaya positif yang tentunya sudah kita lakukan dan akan kita budayakan di sekolah kita. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin bertanya bagaimana memberikan restitusi kepada anak-anak yang melakukan pelanggaran di dalam hal kegiatan yang dilakukan di luar kelas, seperti ketika melakukan kegiatan infak, senam dan kegiatan lainnya. Yang dimana dalam kesempatan itu anak-anak seringkali melakukan tindakan yang atau pelanggaran secara bersamaan. Yang tentunya tidak mungkin saya akan merestitusi satu persatu dari mereka. Nah, kira-kira bagaimana menurut Pak Subhan yang selaku penyaji dalam kesempatan ini untuk memberikan pencerahan kepada kami bagaimana tindakan atau restitusi yang tepat kita berikan kepada anak yang seperti kondisi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan dari Pak Awas tadi yang menyampaikan tentang kegiatan ke-13. Nah, namun di sini kemarin kita sudah melaksanakan KKG gabungan ya antara Gus Rizali dan Gus Fabitu. Nah, di sana pertama kali masuk kami dipaparkan dengan video tentang budaya positif ini. Yang pertama yang menyentuh langsung kepada kami yang selalu melakukan hukuman itu. Ya, contoh kecil saja yang disampaikan dalam video itu adalah ada anak yang tidak menggunakan topi kemudian dijemur. Ternyata itu fatal adanya di dalam video itu. Nah, ini bagaimana tindakan yang harus kita lakukan untuk menyikapi hal-hal seperti itu yang sering sekali dilakukan oleh anak-anak kita. Ternyata kita di sini dikatakan fatal sekali yang kita lakukan itu memberikan anak hukuman dengan menjemurnya. Sementara itu yang kita lakukan setiap minggu lah gitu. Nah, ini mungkin Pak Guru Subhan bisa memberikan solusinya kepada kami. Ya, terima kasih. Oke, itu aja. Untuk pertanyaan pertama tadi Pak Wan kebingungan ya bagaimana menyelesaikan atau menerapkan restitusi, sedangkan itu kesalahan tersebut dilakukan berjamaah oleh anak-anak. Ya Pak Wan? Nah, itu pun di luar kelas ya. Nah, jadi setiap kesalahan itu tentulah ada otaknya Pak Wan ya. Ada orang yang menjadi pelaku utamanya dalam hal tersebut. Nah, jadi kita bisa melakukan restitusi ini misalkan 2 atau 3 orang ya tentang kesalahan-kesalahan yang sama. Karena dari kesalahan yang mereka buat itu, maka akan terjadi impact ya kepada temannya yang lain untuk melakukan kesalahan tersebut. Nah, jadi kemudian itu bahwa caranya memang sih permasalahan seperti ini sudah ditanyakan juga di sana waktu pelatihan itu ada ya, tetapi ada 2 orang ya yang sedang berkelahi. Nah, tetapi masing-masing anak ini harus mempertanggungjawabkan atau kita restitusi anak ini sesuai kesalahan yang dilakukan.
Misalkan anak itu ribut, misalkan pasti ada tersangka utamanya. Kenapa anak itu bisa ribut? Terus yang kedua, yang bisa kita lakukan adalah kita membuat kesepakatan kelas. Kita membuat kesepakatan kelas kira-kira apa yang boleh dilakukan di dalam kelas ya. Bila perlu kita membuat kembali kesepakatan apabila mereka berada di luar kelas. Nah, jadi kalau mereka melakukan kesalahan tersebut, maka bisa dilakukan untuk menyuruh membaca kembali ya kesepakatan kelas apa yang sudah mereka buat atau sepakati ya. Mungkin itu dari saya Pak Wan, bagaimana? Terima kasih banyak. Oke. Terus pertanyaan kedua dari Pak Suhandi ya. Di sana itu katanya kita tidak menaati peraturan sekolah itu dihukum ya. Memang selama ini termasuk saya juga adalah orang penghukum. Kita sebagai penghukum. Nah, jadi tadi menghukum itu baru sekarang kita tahu bahwa menghukum itu kurang baik dampak bagi anak-anak itu. Karena kenapa? Dampak dari sebuah hukuman itu adalah dendam. Ya kan? Dendam. Nah itu tidak suka dengan kita atau tidak suka dengan gurunya karena sering menghukum ya. Jadi lama-lama benih-benih itu akan menjadi dendam. Dan anak-anak itu apabila sering dihukum, dia tidak mau menjalankan kita. Maka acuh dengan kita marah. Pas saat kita ada, baru dia mau melakukan. Pas kita tidak ada, dia tidak akan mau. Itu akibat dari sebuah hukuman. Kalau kita sering menghukum anak. Jadi mohon maaf, Bapak Ibu guru, saya juga baru tahu sekarang ya, dan coba memperbaiki diri supaya tidak melakukan hal yang sama. Bisa kita lakukan seperti yang saya sampaikan tadi. Bisa kita lakukan dengan cara restitusi ya, atau menggunakan restitusi. Segitiga restitusi tadi itu. Nah, bukan berbentuk hukuman yang akan kita lakukan tadi. Kira-kira menurut Sido berarti anak itu tidak menggunakan seragam sekolah topi, misalnya. Kira-kira konsekuensi yang Pak Guru berikan kepada siswa tersebut apa kira-kira? Hah? Apa kira-kira Pak? Kalau tidak pakai topi panasan, itu konsekuensinya kan. Ya, boleh. Atau tidak kelihatan bagus, tidak rapi barisannya. Ya. Nah, baik. Nah, biar anak itu tidak merasa dihukum, kita memberi pengertian dulu kepada mereka ya. Misalkan, kamu anakku, karena kamu hari ini tidak menggunakan topi, maka barisanmu bisa di samping temanmu yang tidak menggunakan seragam, ya. Bisa seperti itu. Ya, terus nanti anak itu kalau mau diterapkan restitusi tadi, maka panggil anak itu. Misalkan seperti kamu anakku, kira-kira kamu tahu tak apa kesalahanmu? Kamu tahu kamu tidak menggunakan topi. Nah, jadi kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai kesepakatan sekolah kita bahwa setiap hari Senin kita harus menggunakan topi? Bukan tidak. Oh ya, saya tahu, tapi maksudnya itu kita mendengarkan anak itu. Dia tidak menggunakan topi itu karena apa dulu? Jangan faktor misalkan. Jangan dengarkan dulu. Oh, saya mohon maaf Pak Guru, kemarin saya mungkin lupa atau hilang atau apa. Nah, jadi kita tahu apa masalahnya. Berarti anak ini kalau sering menghilangkan topi, berarti anak ini tidak bagaimana? Kan begitu.
Nah, jadi tahu langkah kita apa yang harus kita lakukan. Apa namanya? Solusi apa yang bisa kita berikan di langkah resolusi tadi itu? Mungkin itu banyak. Ya kira-kira ada nggak sama kira-kira? Sama, resolusinya sama saja langkah-langkahnya. Yang pertama tadi itu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu seperti tadi ya. Kalau bagaimana itu baru tidak tahu nggak kesalahanmu misalnya. Terus validasi tindakan. Nah, tindakan apa yang sedang dilakukan. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu tanya ya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk tidak membuat kesalahan tersebut. Mungkin itu saja. Ada lagi? Bapak, Ibu Guru? Ayo kita sharing juga. Ya, sharing. Ya sama dengan isinya yang di sini sama juga. Nah, ini paham. Ya. Mungkin sebelum kita mulai di KM yang semua kelas, mungkin alangkah baiknya kalau si Pandu masing-masing kelas itu membuat keyakinan kelas itu. Nah, nanti setelah terbentuk keyakinan kelas itu akan bisa menjadi keyakinan sekolah. Ini mungkin yang lebih penting kita menilai ya. Ya, pertanyaannya bagus sekali dari Pak Andi ya, yaitu kita membuat kesepakatan kelas. Videonya sudah saya bikin, di sana ya. Maka videonya sudah saya bikin bagaimana cara membuat kesepakatan kelas. Nah, sekarang teman-teman, sekarang ini kita akan membuat kesepakatan kelas ya. Bisa tidak? Bisa tidak? Sekarang. Contoh aja dulu misalnya satu kelas. Biasanya kan kita. Nah, ini di kelas kita ini kita akan bikin kesepakatan kelas kita belajar sekarang ini, ya. Oke. Kesepakatan atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas Ya. sama kan? Kalau dulu itu Ya, kesepakatan aturan ya, kalau dulu tata tertib, aturan, kalau sekarang kan keyakinan. Aduh, salah balik. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Malah ternyata belakangan bahasanya, misalnya kan pengaturan ya, jagalah kebersihan. Kalau keyakinan kelas misalnya kalau Kesepakatan dulu, sepakat dulu, jadi keyakinan. Ada masih. Itu tidak boleh kita sendiri ya. Mungkin. Ya, baik. Bapak Ibu Guru, tadi Pak Andi menanyakan bagaimana cara kita bikin kesepakatan kelas. Nah, jadi langkah-langkahnya nanti adalah bikin seperti ini tadi. Taruh dulu kertasnya di depan,
Terus setelah itu kita suruh tulis anak-anak itu apa keinginannya di kelas tersebut. Dia mau melakukan peraturan atau keinginan dulu, ya. Seperti ini. Peraturannya apa? Keinginannya seperti apa? Contoh di kelas kita sekarang. Apa yang ingin kita lakukan supaya semua kita tertib? Ayo kita apa? Tidak berbicara saat guru menjelaskan. Ya, tidak ribut. 2. Apa? Lebih Tidak minum. tidak kangen-kangenan di saat belajar misalkan. Tidak makan saat belajar. Ya, tidak makan ya Tidak membawa mainan. di saat belajar. Tidak membawa mainan. Ya, tidak membawa Mainan keluar. mainan. Nah, terus ya, ini tulisan-tulisan ini bisa Bapak Ibu guru suruh tuliskan sendiri ya. Suruh tuliskan sendiri di sebuah kertas, nanti suruh dia tempel-tempel seperti ini, tempel-tempel. Seperti itu ya. Nah, itu saya sudah di sana pas bikin kesepakatan kelas. Nah, nanti kalau ada yang sama kita ambil satu. Tentulah pemikiran anak-anak itu kan kadang-kadang sama biasa. Ya kita ambil satu, kita baca satu-satu. Seperti di sana ketemukan ada 9 kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, misalkan kalau sudah dilakukan seperti ini, maka silakan tulis kesepakatan kelas 6 misalkan. Yang pertama di sana tidak ribut di saat belajar. 2. Tidak tidur atau melamun ya saat belajar dan seterusnya ya. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh kesepakatan kelas. Jadi anak-anak itu tadi kalau sudah membuat kesepakatan kelas seperti ini, maka kita lebih mudah mengarahkan anak-anak itu. Misalkan anak-anak itu menangkap poin tidak ribut saat belajar, maka nanti akan kita sambungkan dengan restitusi dari itu. Nah, jadi anak itu kan tahu apa kira-kira kesepakatan kelas kita. Oh, ini A, B, C, D. Nah, berarti kamu melanggar yang mana tadi itu, benar kan? Ya kan? Nah, jadi restitusi yang kita lakukan itu lebih mudah. Kan selama ini kita tidak tahu kan bagaimana tahunya kita sekarang. Kemarin itu anak melakukan kesalahan yang hukum yang dia tidak mampu kadang-kadang. Nah, gimana nih? Ada bayangan kira-kira sudah akan membuat kesempatan kelas? Ada ya? Segera? Ya, kalau bisa segera ya. Kesimpulan guru kena ada. Hah? Soalnya ini kan Kesepakatan kelas. kesepakatan nanti di kesepakatan sekolah. Nanti sekolah itu ya. Guru nggak boleh main HP, nggak boleh telepon. Kesepakatan sekolah itu dibahas sekolah. Nah, kalau HP itu kita tidak bisa melarang bagi kita kembali ke pemikiran Ki Hajar Dewantara itu. Kita dituntun mereka. Jangan sampai anak-anak itu tidak bisa menggunakan HP untuk mencari modul ajar. Nah, jadi jangan sampai mindsetnya anak-anak itu bahwa HP itu hanya digunakan untuk sosial media. Nah itu. Jadi biarkan dia bawa HP. Nah, kita nanti yang menuntun anak-anak itu menggunakan HP untuk mencari bahan belajar misalnya, atau mencari channel-channel YouTube yang apa namanya? Yang bisa digunakan untuk mereka belajar atau untuk edukasi. Karena selama ini anak-anak itu tidak tahu bagaimana cara menggunakan HP untuk mencari bahan belajar. Tahunya hanya saling komen di Facebook saja, Pak. Joget-joget. Dan di sana kita kasih tahu bahwa
joget-joget di sosial media itu kurang pantas, kurang bagus. Nah, jadilah di sana kita menjadi guru itu sebagai penuntun siswa-siswa kita. Terus, sudah cukup? Ada lagi? Sudah kita buka survei lingkungan kayaknya. Oke, terima kasih. Nah, supaya bisa nyambung apa yang kita sampaikan hari ini, mari kita kerjakan survei lingkungan yang sudah ada di laptop kita masing-masing. Terima kasih. Kurang lebih dari penyampaian saya ini tidak berkenan di hati Bapak Ibu Guru. Mohon maaf atas segala kesalahan kata atau tingkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sudah selesai. apa yang kita laksanakan hari ini berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kita laksanakan atau dapat kita terapkan pada sekolah kita dan siswa kita terutama. Terima kasih atas segala perhatian. Halo. Terima kasih atas segala perhatian. Marilah kita tutup acara kita dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ini ya, kelas kita ini supaya menjadi kuat, supaya menjadi bagus, supaya kita tertib di dalamnya, tentu kita harus membuat kesepakatan. Ya, kesepakatan kelas kita dulu ya. Nah, apa fungsi kesepakatan kelas itu? Fungsinya yang pertama apa tadi? Ya, kita belajar untuk bertanggung jawab. Terus yang kedua, menyadari kesalahan ya, menyadari kesalahan-kesalahan apabila kita melanggar. Terus apa lagi? Ya, belajar untuk menaati peraturan. Nah, sedari kecil ini kita harus belajar. Oh, ini aturannya. Oh ya, nggak bisa boleh kita langgar ya. Nah, kita harus sadar nanti lama kelamaan kita sadar dengan tanggung jawab kita ya, dengan aturan-aturan yang ada. Oke? Nah, terus apa lagi fungsinya? Supaya proses belajar mengajar kita itu menjadi lebih tertib, lebih baik, lebih bagus ya. Nah, mau mengganggu temannya, peraturan kelas nggak boleh bilang seperti itu. Oh ya, saya taati peraturannya. Nah, menaati peraturan itu kalian sudah menunjukkan bahwa kalian itu sudah bertanggung jawab. Ya? Bagus tidak program itu? Bagus tidak? Nah, melatih kita bertanggung jawab anak ya. Oke? Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan kalian ya ide, memberikan kalian kesempatan untuk mengeluarkan ide-ide kalian. Kira-kira apa saja yang menurut kalian penting ya, penting untuk kita terapkan di kelas kita. Bisa tidak? Bisa. Hah? Ya, kegiatan apa saja menurut kalian penting yang kita terapkan di kelas kita? Oke? Ya, Pak Guru akan membagikan ini, ya. Kalian nanti bisa menuliskan di sini keinginan apa
yang kalian inginkan supaya kelas kalian itu menjadi lebih bagus ya? Atau peraturan apa yang menurut kalian bagus supaya kelas kita ini bisa tertib, bisa aman, bisa tenang, dan bisa bagus lah intinya. Ya nak? Oke, silakan. Nanti Pak Guru akan suruh kalian tulis ya. Ya, ya setiap orang satu ya. Silakan buka lagi ya. Coba belum? Ya, buka. Ya. Oke, sudah? Sudah? Kalau sudah, silakan tulis apa saja yang kalian inginkan supaya kelas kalian itu menjadi lebih baik. Gitu. Silakan. 1, 2, 3. Silakan. Ya terserah mau di mana. Nanti Pak Guru akan membagikannya. Ini Pak Guru bagi 2. Yang pertama peraturannya, yang kedua keinginan. Ya ada lagi. Taruh sini. Taruh sini. Saya ingin melakukan kesepakatan kelas. 1, kita tidak boleh melanggar peraturan kelas kita. Oke. Ini berarti sudah, ayo lagi ya dah. Sini. Terus yang kedua Hani ya. Mana anunya? Namanya Nggak jadi duduk. Nggak jadi, nggak cukup. Maaf duduk.
maksudnya duduk. Bapak bilang begitu? Nah, tidak boleh apa? Tidak boleh makan saat belajar. Kita tulis ya. Yang pertama, tidak mengganggu teman ya. Terus yang kedua, tadi apa dulu itu? Tidak boleh ya, tidak berisik. Tidak berisik saat belajar. Nah, dia tadi sama dengan siapa tadi ya? Karisa, saya memahami. Tidak mengolok-olok teman, berarti sama dengan ini ya. Tidak mengganggu teman Karisa ya. Saya ingin ya sekelas ada tulisan bagus, oke. Karisa juga sama tadi ya. Terus saya ingin menyapu jalan piket bersih. Oh, ini keinginan ini. Menghias dan menjaga agar bersih. Dan keinginan teriak-teriak. Oh ya, sama ya. Tidak berisik ya. Terus yang ketiga, oh, tidak bolos sekolah ya. Tidak bolos sekolah. Ya, nomor 4, tidak makan saat belajar. Nomor 5, Pak Guru tambah 1 ya, perhatikan. Pak Guru tambah 1 ya. Tidak boleh tidur. Tidak ada yang nulis tidak boleh tidur atau melamun saat belajar. Ya. Tidak boleh tidur atau melamun saat belajar. Nah, ini kesepakatan kelas kita ya. Apa lagi? Ada tambahan? boleh selalu bersikap sopan dan tidak lancang. Oh, selalu bersikap sopan ya, bagus ya. 6, selalu bersikap sopan dan tidak lancang. Kepada siapa? Ya, kepada bapak dan ibu guru. Bagus ya, bagus suaranya. Ada lagi? Sudah ya? Nah, sesuai yang ditulis. Terus keinginannya kalian. Ini keinginan. 1, apa keinginan kalian? Nah, sesuai dengan yang sudah ditulis di sini, rata-rata menulis ingin membuat kelas menjadi indah ya. Nah, 1, membuat kelas menjadi indah. Terus yang kedua, bersama-sama menjaga kebersihan kelas. Tadi apa lagi tadi ya? Mau bacakan ya. Kelas menyapu. Oh sudah. Saya ingin menghias kelas agar sama ya. Tidak boleh ribut. Oh sudah tadi ribut. Setiap hari kita melaksanakan jadwal piket. Oh ini satu lagi ya. Seharusnya tadi di peraturannya yang 3, melaksanakan jadwal piket sesuai jadwal ya, sesuai yang ada di jadwal piket. Nah, jadi ini adalah kesepakatan kelas kita ya. Apa lagi ada tambahan? Oh, ingin melihat guru tersenyum. Terima kasih. Nomor 4,
Pak Guru harus selalu tersenyum. Oke, Pak Guru akan lakukan itu ya. Pak Guru juga punya keinginan. Anak-anak harus tetap semangat belajar. Bisa? Bisa. Bisa. 5. Siswa harus semangat belajar dan tidak boleh apa? Dan tidak boleh apa? Tidak mengerjakan tugas. Tidak mengerjakan tugas sekolah tugas komunikasi di kelas ya. Paham ya? Nah, jadi bagaimana dengan